Di sesi sekarang, kita membahas tahap ketiga pengakuan pendapatan, yaitu penentuan nilai transaksi. Nilai transaksi atau transaction price adalah jumlah imbalan yang diharapkan akan diterima oleh perusahaan dari customer. Nilai transaksi sering sekali mudah kita tentukan karena jelas disebutkan di dalam kontrak di mana customer bersedia membayar jumlah tertentu dalam waktu tertentu. Contohnya ketika di ilustrasi terkait Cafe Beans, nilai transaksi adalah harga jual secangkir kopi. Atau di contoh penjualan software, nilai transaksi adalah harga jual software termasuk jasa konsultasi. Namun di jenis kontrak lainnya, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti variable consideration atau imbalan variabel, time value of money atau nilai waktu uang, non-cash consideration atau imbalan non-cash, dan consideration paid or payable to customer atau utang imbalan kepada pelanggan. Pertama, kita membahas variable consideration. Di beberapa transaksi, nilai atau harga barang atau jasa sangat tergantung dengan kejadian atau peristiwa di masa yang akan datang. Kejadian di masa depan itu bisa meliputi kenaikan harga, diskon, pemberian bonus, atau royalti. Dalam kejadian seperti itu, perusahaan mengestimasi jumlah imbalan variabel yang akan diterima oleh perusahaan. Estimasi tersebut dilakukan untuk menentukan berapa jumlah pendapatan yang harus diakui. Untuk itu, perusahaan menggunakan expected value atau nilai yang diharapkan. Perusahaan juga bisa menggunakan most likely amount atau nilai yang kemungkinan besar akan terjadi. Perusahaan memilih salah satu dari dua pendekatan ini dengan mempertimbangkan metode mana yang paling cocok untuk menentukan jumlah imbalan yang tergantung dengan kondisi atau karakteristik transaksi perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Slide ini memberikan panduan terkait pemilihan metode yang kita bahas di slide sebelumnya, yaitu menggunakan expected value atau most likely amount. Expected value merupakan jumlah dari kemungkinan nilai yang diharapkan terjadi dalam kondisi yang tidak pasti. Penentuan nilai variable consideration dengan menggunakan metode expected value cocok untuk perusahaan yang memiliki banyak kontrak dengan karakteristik atau transaksi yang mirip. Metode berikutnya adalah most likely amount yang merupakan jumlah atau nilai yang kemungkinan terjadi dalam kondisi yang tidak pasti. Pendekatan ini cocok digunakan jika kontrak hanya memiliki dua kemungkinan di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh transaksi. Dicontohkan di sini, perusahaan bernama Peabody Construction Company memiliki kontrak dengan customer untuk membangun gudang atau warehouse. Nilai kontrak adalah $100.000. Di samping itu terdapat bonus kinerja senilai $50.000. Bonus ini akan dibayarkan pada waktu penyelesaian pekerjaan. Dalam kontrak diatur bahwa nilai bonus kinerja akan berkurang sebesar 10% per minggu jika perusahaan terlambat dalam menyelesaikan kontraknya. Kontrak dengan customer ini sama dengan kontrak yang sudah sering dilakukan dengan customer lain sebelumnya, sehingga manajemen memiliki keyakinan untuk bisa memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Sehingga berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan kontrak sejenis, manajemen mengestimasi adanya kemungkinan sebesar 60% bahwa kontrak akan diselesaikan tepat waktu. Manajemen juga mengestimasi bahwa kemungkinan sebesar 30% pekerjaan akan terlambat diselesaikan dengan keterlambatan selama 1 minggu, dan juga mengestimasi bahwa akan terlambat selama 2 minggu, dan diestimasi terdapat kemungkinan sebesar 10% bahwa pekerjaan akan terlambat selama 2 minggu. Sekarang kita harus menentukan pendapatan yang bisa diakui berdasarkan transaksi ini. Slide di sini menunjukkan cara perhitungannya. Nilai transaksi seharusnya melibatkan estimasi manajemen atas jumlah imbalan yang akan didapatkan. Selanjutnya, berdasarkan transaksi tersebut, manajemen memutuskan menggunakan pendekatan expected value. Dari soal tadi, kita mengetahui bahwa manajemen mengestimasi terdapat 60% kemungkinan pekerjaan diselesaikan tepat waktu. Oleh sebab itu, kita kalikan 60% dengan nilai kontrak, yaitu $150.000. $150.000 di sini merupakan kontrak konstruksi sebesar 100.000 ditambah dengan bonus $50.000. Kita libatkan semua bonus kinerja $50.000 karena ini adalah nilai yang diestimasi akan didapatkan jika pekerjaan selesai tepat waktu. Jadi jika pekerjaan selesai tepat waktu, maka akan mendapatkan bonus sebesar $50.000.
Kemudian manajemen juga mengestimasi bahwa pekerjaan bisa terlambat 1 minggu dari jadwal yang sudah ditentukan. Kemungkinan terlambat itu sebesar 30%. Oleh sebab itu, maka kita menghitung dengan mengalihkan 30% itu dengan $145.000. Dari mana $145.000 ini? Kita ilustrasikan dulu yang tepat waktu. Kita tadi langsung mengalihkan 60% dengan $150.000 untuk estimasi pekerjaan tepat waktu. Jadi jika tepat waktu, perusahaan akan mendapatkan bonus 100% dikalikan dengan $50.000. Oleh sebab itu, kita tidak langsung melibatkan $150.000 yang kita kalikan dengan 60%. Kemudian, jika terlambat, maka jelas perusahaan tidak akan mendapatkan bonus total $50.000 atau pada akhirnya tidak akan mendapatkan $150.000 karena terdapat pengurangan bonus setiap minggunya terhitung dari jadwal yang telah ditetapkan untuk penyelesaian kontrak. Tadi disebutkan terdapat pengurangan bonus sebesar 10% setiap minggunya terhitung dari jadwal yang telah disepakati. Oleh sebab itu, jika manajemen mengestimasi terdapat keterlambatan 1 minggu, maka akan terdapat pengurangan bonus sebesar 10%, sehingga bonus yang diterima adalah sebesar 90%. Nah, inilah kenapa angka $145.000 muncul yang merupakan penjumlahan dari $100.000 ditambah dengan bonus yang diestimasi akan diterima jika terlambat 1 minggu. Sehingga bonus yang dilibatkan dalam perhitungan di sini adalah sebesar $50.000 dikalikan 90% yaitu $45.000. Berdasarkan perhitungan itu, maka kita menghasilkan nilai $43.500. Kemudian manajemen juga mengestimasi terdapat kemungkinan 10% terlambat selama 2 minggu. Nah, karena terlambat 2 minggu, maka akan terdapat pengurangan bonus sebesar 10% kalikan 2 minggu yaitu 20%. Oleh sebab itu, maka bonus yang diterima jika terlambat 2 minggu adalah sebesar 80%. Sehingga bonus yang diterima sejumlah 80% dikalikan $50.000 menghasilkan angka $40.000. Dan kita jumlahkan $40.000 ini dengan $100.000 sehingga menghasilkan nilai akhir $14.000. Sekarang kita jumlahkan $90.000 dengan $43.500 dan $14.000 yang menghasilkan nilai $147.500. Jadi inilah nilai estimasi pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan. Dengan kata lain, itulah nilai transaksi pendapatan berdasarkan perhitungan expected value. Nilai estimasi ini harus selalu diupdate setiap tanggal pelaporan keuangan. Jadi yang kita pelajari ini adalah estimasi berdasarkan expected value. Pendekatan most likely outcome biasanya digunakan untuk transaksi yang lebih mudah dapat diprediksi. Jadi bisa saja hanya terdapat 2 kemungkinan. Contoh sebelumnya kan terdapat lebih dari 2 kemungkinan bahwa pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu atau tidak. Nah, most likely outcome di sini diterapkan jika manajemen yakin bahwa pekerjaan akan diselesaikan tepat waktu, sehingga nilai transaksi adalah $150.000 dengan kemungkinan ketepatan waktu itu adalah 60%. Kita telah mempelajari penentuan nilai transaksi dengan menggunakan variable consideration. Sekarang kita mempelajari cara penentuan nilai transaksi berdasarkan time value of money. Waktu pembayaran transaksi oleh customer kadang tidak terjadi di waktu yang sama dengan penyerahan barang atau jasa ke customer. Seringkali perusahaan menerima pembayaran setelah perusahaan menyerahkan produk atau jasa ke customer. Dalam kejadian seperti ini, perusahaan sebenarnya menyediakan pendanaan untuk customer tersebut. Di slide ini disebutkan ketika kontrak penjualan melibatkan komponen financing atau pendanaan, maka akan terdapat beban bunga atas imbalan yang akan diterima. Kemudian perusahaan juga harus mempertimbangkan fair value dari transaksi dengan cara menghitung imbalan yang diterima dengan melibatkan tingkat bunga. Selanjutnya perusahaan melaporkan beban bunga atau pendapatan bunga. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal terkait ini. Diilustrasikan pada tanggal 1 Juli 2019, perusahaan bernama SCK Industries menjual barang ke Grand Company senilai $900.000. Pembayaran dilakukan oleh customer secara kredit melalui Wesel dengan jangka waktu 4 tahun. Wesel tersebut tergolong zero interest bearing note dengan nilai nominal $1.416.163. Bunga Wesel adalah 12%. Barang yang dijual memiliki harga pokok senilai $590.000. Pertanyaannya sekarang adalah,
berapa nilai pendapatan yang harus diakui oleh SIK Industri pada tanggal 1 Juli 2019 dan berapa jumlah pendapatan yang harus dilaporkan di laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019. Di sini SIK harus melaporkan pendapatan sebesar $900.000 pada tanggal 1 Juli 2019, di mana nilai itu menggambarkan fair value persediaan dalam kasus ini. Oleh sebab itu, pada tanggal 1 Juli 2019, SIK membuat jurnal dengan mendebit note receivable pada sales revenue sebesar $900.000. Kemudian SIK juga menjurnal cost of goods sold pada inventory sebesar $590.000. Selanjutnya di tanggal 31 Desember 2019, SIK harus membuat jurnal penyelesaian terkait dengan pendapatan bunganya dan pengurangan nilai piutang vesselnya. Jadi SIK mendebit notes receivable pada interest revenue sebesar $54.000. Nilai ini berasal dari rate bunga 12% dikalikan dengan $900.000, kemudian dikalikan dengan periode waktu jalannya bulan dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, yaitu 6 bulan. Jadi 12% kalikan 900.000 kemudian dikalikan 6/12 sehingga menghasilkan nilai $54.000. Oleh sebab itu, jurnal penyelesaiannya adalah debit notes receivable dan credit interest revenue sebesar $54.000. Jadi itulah cara kita menentukan nilai transaksi berdasarkan time value of money. Di transaksi tersebut perusahaan telah menyerahkan produknya customer, tapi customer baru membayar dalam kurun waktu 4 tahun, sehingga pasti penerimaan uang di tahun keempat akan dipengaruhi oleh perubahan nilai uang karena waktu. Oleh sebab itu perusahaan menggunakan time value of money untuk menentukan nilai transaksi. Tapi jika customer berhutang ke perusahaan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, maka perusahaan tidak perlu menggunakan time value of money. Cara penentuan nilai transaksi sekarang adalah dengan menggunakan non-cash consideration atau imbalan yang diterima oleh pihak penjual dalam bentuk non-cash. Perusahaan sering menerima pembayaran bukan dalam bentuk cash, yaitu bisa dalam bentuk barang, jasa, atau jenis non-cash lainnya. Ketika terdapat transaksi seperti ini, maka perusahaan pada umumnya mengakui pendapatan berdasarkan fair value dari imbalan yang diterima. Contohnya, perusahaan menjual jasa konsultasi keuangan, kemudian perusahaan menerima pembayaran dalam bentuk saham biasa atau ordinary shares. Di sini perusahaan harus mengakui pendapatan sebesar fair value dari saham yang diterima tersebut. Jika perusahaan tidak dapat menentukan fair value dari saham, maka perusahaan harus mengestimasi harga jual dari jasa konsultasi yang dia berikan dan mengakui nilai itu sebagai pendapatan. Selain contoh pembayaran dari saham, perusahaan bisa saja menerima pembayaran dalam bentuk kontribusi seperti donasi atau hadiah. Kontribusi sering dalam bentuk aset seperti surat berharga, tanah, gedung, atau penggunaan suatu fasilitas. Dalam contoh seperti ini, maka perusahaan mengakui pendapatan senilai fair value dari kontribusi yang dia terima. Di contoh lain, konsumen juga membayar dengan menyediakan barang atau jasa. Contohnya, konsumen untuk membayar menyediakan peralatan atau tenaga kerja atau barang atau jasa yang dia terima. Nah, imbalan yang diterima oleh pihak penjual tersebut harus diakui sebagai pendapatan berdasarkan fair value dari barang yang dia terima. Sekarang kita membahas penentuan transaksi jika tergolong consideration paid or payable to customers atau uang imbalan kepada customers. Perusahaan sering juga menawarkan penjualan dengan melibatkan diskon, kupon, pemberian produk gratis, atau dalam bentuk memberikan jasa. Jika perusahaan melakukan penjualan seperti ini, maka jelas imbalan yang dia terima akan berkurang. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh soal. Dicontohkan, perusahaan bernama Samsung Company menawarkan volume diskon sebesar 3% jika customer membeli produk minimal seharga 2 juta yen. Pada tanggal 31 Maret 2019, Samsung berhasil menjual senilai 700.000 yen ke Arctic Company. Di 2 tahun sebelumnya, Samsung berhasil menjual senilai 2 juta yen ke Arctic Company juga di periode tanggal 1 April sampai 31 Desember. Kemudian informasi lain yang bisa kita dapatkan dari soal ini adalah kita mengasumsikan bahwa Samsung menyiapkan laporan keuangan 4 bulan sekali. Sekarang, pertanyaannya adalah berapa pendapatan yang harus diakui Samsung di periode tersebut di tahun 2019? Dalam contoh ini, Samsung Company harus mengurangi nilai pendapatannya sebesar 21.000 yen dari 3% dikalikan 700.000 yen karena terdapat kemungkinan bahwa Samsung akan memberikan volume diskon ini.
Oleh sebab itu, pendapatan diakui sebesar 700.000 yen dikurangi dengan 21.000 yen sehingga pendapatan yang diakui adalah sebesar 679.000 yen. Jadi Samsung tidak mengakui pendapatan sebesar 700.000 yen. Berdasarkan itu, maka Samsung membuat jurnal tanggal 31 Maret 2019 adalah dengan mendebit account receivable dan mengkredit sales revenue sebesar 679.000 yen. Jika konsumen memanfaatkan diskon tersebut, maka Samsung akan menerima uang sebesar 679.000 yen, sehingga jurnalnya adalah kas pada account receivable sebesar 679.000. Jika customer tidak memanfaatkan diskon, maka Samsung membuat jurnal dengan mendebit kas 700.000 karena pasti customer membayar penuh tanpa kena diskon. Kemudian piutang didebit sebesar 679.000. Debit piutang ini karena sebelumnya di tanggal 31 Maret 2019 Samsung sudah membuat jurnal estimasi pendapatan dengan mendebit piutang dan mengkredit sales revenue sebesar 679.000. Jurnal itu dibuat karena berasumsi customer akan memanfaatkan diskon. Namun kenyataannya customer tidak memanfaatkan diskon, sehingga kita harus mendebit piutang tersebut sebesar 679.000. Selanjutnya kita mengakui adanya sales discount forfeited di kredit sebesar 21.000 yen. Akun ini menggambarkan diskon penjualan yang sudah diperhitungkan sebelumnya di pendapatan, namun ternyata diskon ini tidak terjadi karena customer tidak memanfaatkan diskon. Akun sales discount forfeited dilaporkan di pendapatan dan beban lain atau other income and expense di laporan laba rugi. Kita telah selesai membahas materi terkait penentuan nilai transaksi. Setelah ini kita akan bahas tahap keempat dan tahap kelima, yaitu alokasi nilai transaksi ke separate performance obligation, dan juga kita akan membahas tahap pengakuan pendapatan ketika kita sudah menyelesaikan kewajiban.